Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi. Di video kali ini kita akan membahas ketentuan anti-tax avoidance yang diterapkan di Indonesia. Pastikan Sobat IKAPI tonton video ini sampai habis karena di video kali ini akan memberikan penjelasan secara detail mengenai tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang kelemahan atau loophole ketentuan perpajakan suatu negara. Tidak sedikit ahli pajak yang menyatakan bahwa skema ini legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, tax avoidance menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum, namun bertentangan dengan maksud dari pembuat undang-undang atau the intention of parliament. Akibat meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan perekonomian suatu negara yang semakin inklusif, membuka peluang besar bagi perusahaan untuk semakin mengembangkan bisnis. Tentu, perusahaan yang berorientasi terhadap keuntungan akan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, utamanya melalui efisiensi biaya pajak. Perusahaan berusaha untuk melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak atau tax avoidance dalam rangka mengurangi beban pajak. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, timbul pertanyaan apakah perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar merugi atau melakukan penghindaran pajak sehingga mangkir dari kewajiban membayar pajak? Lalu, bagaimana ketentuan anti penghindaran pajak atau anti-avoidance negara Indonesia dalam menangkal skema penghindaran pajak tersebut? Melalui sudut pandang ekonomi, penghindaran pajak terdiri atas 3 elemen dasar. Yang pertama, adanya suatu manfaat yang berupa pengematan atau penangguhan pajak. Yang kedua, beban pajak yang berbeda karena wajib pajak telah dihadapkan dengan berbagai tarif pajak. Hal ini pun mendorong adanya aliran penghasilan ke tempat dengan tarif yang lebih rendah. Ketiga, terdapat perbedaan perlakuan pajak atas sumber penghasilan yang satu dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Stiglitz 1986, hal tersebut dapat mendorong munculnya suatu bentuk investasi atau skema yang lebih menguntungkan dibanding yang lainnya. Sementara itu, dari sudut pandang hukum pajak internasional, dijelaskan penghindaran pajak harus memiliki kriteria berikut. Yang pertama, seluruh atau sebagian dari arrangement, skema, atau transaksi dijalankan demi tujuan penghindaran pajak atau pengujian motif. Yang kedua, skema tersebut bersifat artifisial, tidak wajar dan hampir tidak pernah digunakan dalam situasi ekonomi yang umum terjadi dan atau yang pengujiannya bersifat artifisial. Yang ketiga, mayoritas, sebagian atau seluruh skema telah menghasilkan manfaat pajak yang nyata atau berupa pengujian manfaat. Kriteria pertama dan kedua merupakan elemen substance over form atau substansi ekonomi lebih dipertimbangkan dibandingkan dari bentuk legal. Dari sudut pandang ekonomi dan hukum tersebut dapat disimpulkan melalui tataran praktis atau operasionalisasi, penghindaran pajak harus memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud ialah manfaat pajak yang nyata, motif penghematan pajak, dorongan perbedaan tarif atau adanya perbedaan perlakuan pajak, sifat yang tidak wajar atau lazim, atau ketidaksesuaian antara bentuk hukum dengan substansi ekonominya. Suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila dalam pelaksananya terdapat tindakan berikut. Yang pertama, wajib pajak atau perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Yang kedua, wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Dan yang ketiga, wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia membuat aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak. Yang pertama, anti-tin capitalization. Ketentuan anti-tin capitalization merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK-03/2015
yang mengatur penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan atau debt to equity ratio. Yang kedua, Control Foreign Corporation CFC Rules. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di Bursa Efek paling rendah 50%. Yang ketiga, Transfer Pricing. Ketentuan mengenai transfer pricing diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, Anti-Treaty Shopping. Ketentuan mengenai Anti-Treaty Shopping diatur dalam Perstrip 25/PJ/2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang kelima, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Per Strip 32/PJ/2011 mengatur tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan pertama hingga keempat merupakan Specific Anti-Avoidance Rule atau SAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Sedangkan ketentuan kelima merupakan General Anti-Avoidance Rule atau GAAR, yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Ketentuan anti-avoidance tadi diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik ketentuan formal terkait dengan sanksi dan ketentuan materialnya. Tujuan diberlakukannya ketentuan tadi untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun pemerintah agar tidak semakin merugikan penerimaan negara. Saat ini, hampir seluruh negara di dunia telah melengkapi sistem pajak domestiknya dengan ketentuan anti penghindaran pajak. Terdapat dua ketentuan domestik yang ditujukan untuk menangkal skema penghindaran pajak, yaitu bersifat umum dan spesifik. Tidak sedikit pula negara yang menggunakan ketentuan anti penghindaran pajak bersifat umum atau General Anti-Avoidance Rule atau GAAR. GAAR ini didefinisikan sebagai ketentuan anti penghindaran pajak yang sifatnya umum atau tidak dibatasi dari subjek atau objek tertentu. Dalam hal ini, GAAR juga menargetkan pada suatu skema yang melibatkan suatu transaksi yang secara umum tidak akan dilakukan selain untuk alasan manfaat pajak bagi wajib pajak. GAAR berdiri di atas asumsi bahwa penghindaran pajak dilakukan pada transaksi atau sebuah skema yang tidak memiliki substansi bisnis. GAAR memberikan kewenangan pula pada otoritas pajak untuk membatalkan atau mengoreksi suatu transaksi untuk tujuan pajak apabila transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi atau semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak. GAAR mengandung elemen penting seperti business purpose test, seperti yang sudah diimplementasikan di Spanyol atau seperti tidak diizinkannya elemen artifisial di Jerman. GAAR pada prinsipnya dimaksudkan untuk berlaku pada seluruh jenis transaksi atau skema yang ada, sehingga lebih mudah dalam pengaplikasian pencegahan penghindaran pajak. Itu tadi sedikit penjelasan terkait ketentuan anti-tax avoidance yang diterapkan di Indonesia. Bagi Sobat IKAPI yang ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi nomor tertera atau bisa kunjungi website kami. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga follow Instagram kami di @ikapitex dan dapatkan info-info peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya. Salam pajak, salam IKAPI.